Aloha besti semuanya. Halo, lihat nih bolenku cantik banget. Tuh, ada bolen coklat dan bolen keju. Yuk, kita coba ke pembuatannya. Sebelum kita mulai ke pembuatan, jangan lupa share, comment, and like ya. Juga subscribe supaya kamu tahu kalau aku posting video-video terbaru. Yuk kita ke pembuatan. Bahan yang dibutuhkan kita bagi menjadi dua. Pertama, untuk dalamnya bagian isinya ada 75 gram margarin dan 100 gram tepung terigu protein tinggi ya. Sedangkan untuk bagian luarnya ada 200 gram tepung terigu protein tinggi, 75 gram margarin, 75 ml air 2 sendok makan gula halus dan sejumput garam ya. Ini cara pembuatannya. Kita buat dulu bahan A, kita campur tepung terigu dan margarin. Kita campur menjadi satu sampai benar-benar menjadi adonan yang homogen ya. Nah, saya tadi teman-teman ini margarin saya kurang, jadi saya tambahkan dengan sedikit mentega, sedikit butter ya, dan adonannya ternyata menjadi lembek, jadi agak susah ngurusnya. Oleh sebab itu teman-teman harus benar-benar seluruhnya margarin yang dipakai ya, jangan pakai ditambahkan butter, karena nanti lembek, susah akan mengatur isiannya nanti ya. Nah, sudah sampai seperti ini, kemudian kita simpul, kita rapiin. Nah, jadi lembek banget kan dia ya. Nah, ini cara saya ngatasinnya, yaitu dengan saya tambah sedikit tepung lagi ya. Lalu saya wrapping dan dimasukkan ke dalam chiller lebih kurang 20 menit. Kenapa harus di wrapping? Supaya tidak kering. Kenapa harus dimasukkan ke dalam chiller? Supaya dia nanti menjadi lebih set ya, lebih setelah diistirahatkan di dalam chiller itu kondisi adonannya itu dia semakin lemas, semakin jadi ya. Nah, selanjutnya setelah kita simpan bahan A, kita akan mengolah bahan B. Bahan B terdiri atas 200 gram terigu protein tinggi juga, kemudian ditambahkan 75 gram margarin. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan gula halus dan sejumput garam ya. Aduk rata sampai dia berbutir-butir, sampai membentuk adonan yang berbutir-butir ya. Nah, ini dia sudah membentuk adonan yang berbutir-butir. Kemudian ini kita akan membuat adonannya hingga menjadi sedikit kalis ya, atau bercampur rata. Kita tambahkan dengan air 75 ml tadi. Kemudian kita tambahkan secara bertahap ya, pelan-pelan menambahkannya ya, hingga dia membentuk seperti adonan roti, tapi tidak sekalis kita membuat adonan roti. Kita masukkan kembali sisa airnya, kemudian kita aduk lagi sampai rata. Tuh. Nah, setelah bercampur rata sekali, adonan benar-benar sudah tercampur rata, baru kita ganti spatula ke tangan ya, supaya lebih rata lagi. Kalau ini tadi maksudnya menghemat tenaga dan supaya mengurangi panas-panasnya tangan ke adonan ya. Nah, setelah itu kita ulenin menggunakan tangan. Uleninnya tidak untuk sampai kalis ya, jadi diuleni saja sampai tercampur rata, adonannya benar-benar tercampur rata sehingga dia menjadi adonan yang lembut ya. Nah, setelah selesai, sama dengan adonan yang pertama tadi, adonan untuk bagian dalamnya itu
Ini kita wrapping, kita masukkan ke dalam plastik wrapping dan kita diamkan juga di dalam lemari es selama lebih kurang 20 menit juga. Kita wrapping dulu ya, baru masukin ke dalam chiller. Nah, sambil kita menunggu bahan B-nya di chiller, adonannya menjadi lebih set, kita olah adonan yang kedua. Langkah pertama kita timbang dulu berapa totalnya, kemudian ini saya bagi menjadi 20, yaitu dapat 9 gram per adonannya ya. Nah, kita timbang, setelah ditimbang lalu kita bulat-bulatkan ya untuk memudahkan nanti di dalam proses penggilingannya. Nah, kita timbang ya, total timbangannya ini sekitar 9 gram. Setelah ditimbang, nanti kita bulat-bulatkan menjadi 20 butir isian ya nanti ya. Nah, selesaikan semuanya. Setelah itu kita istirahatkan lagi, kita mengolah adonan B. Adonan B sama seperti tadi, seperti adonan A, kita keluarkan dari chiller, lalu kita timbang berapa totalnya. Total ini kita bagi juga 20 ya, sehingga ketemu angka masing-masing 20 gram. Yang tadi 9 gram ya. Nah, kita selesaikan timbangannya, kemudian seperti proses yang pertama, setelah ditimbang sama besar, lalu kita bulat-bulatkan supaya dia semakin set, semakin mudah nanti diolah ya. Semakin lemes keadaan adonannya sudah semakin semakin elastis, semakin lebih gampang diadon. Dia semakin lama dia akan semakin elastis, semakin mudah untuk diolah. Nah, selanjutnya kita akan mengolah kedua adonan ini ya dengan cara adonan B itu kita pipihkan, lalu kita beri adonan A di dalamnya. Kemudian kita lipat, mau seperti amplop yang segitiga-segitiga boleh, mau panjang seperti saya ini juga boleh. Nah, kemudian ini dipipihkan. Maksudnya ini adalah untuk menyatukan kedua adonan ini dengan tipis ya. Nah, setelah adonan ini dipipihkan, digabung nih, karena lembut isinya tadi jadi dia gampang keluar. Usahakan jangan ada yang keluar ya, adonan intinya, adonan yang di dalamnya itu ya. Kalau dia pakai margarin, semuanya pakai margarin, dia tidak akan keluar. Nah, setelah pipih, setelah merata, kita lipat seperti amplop begini. Nah, selesaikan semua ya. Adonannya diselesaikan dengan cara yang sama. Di adonan A, adonan B-nya kita tipiskan dulu, kemudian diisi dengan adonan B, lalu dilipat yang sekiranya nanti bisa menjadikan adonan ini merata. Dilipat samping kiri kanannya dulu, kemudian dilipat bagian atas bawahnya, lalu kita pipihkan sampai dia rata. Nah, setelah dia merata, baru bagian kiri dan kanannya ini kita lipat rata juga ya, seperti yang tadi. Ini untuk menjelaskan aja, sebetulnya tadi sudah cukup ya. Nah,
Kalau ada yang keluar-keluar itu cukup didorong kira-kira menuju tengah ya. Kalau dia terpaksa keluar ya sudah dibuang saja bagian isinya. Nah, sudah ya. Sudah selesai. Kalau sudah selesai kita wrapping kembali. Dan istirahatkan, tidak usah ditaruh di dalam chiller lagi, tapi letakkan saja di suhu ruang selama kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu adonannya lebih set, kita sekarang mempersiapkan isiannya ya. Saya menggunakan pisang kepok yang sudah direbus. Teman-teman boleh menggunakan pisang raja, lebih bagus lagi. Pisang uli juga boleh ya. Saya menggunakan pisang kepok kuning yang direbus. Ini masih agak keras pisangnya. Gunakan pisang yang lembut juga nggak apa-apa. Nah, kita potong sesuai selera ya. Saya suka isiannya itu yang banyak. Jadi teman-teman disesuaikan saja, terutama kalau untuk jualan ya, kita sesuaikan dengan budget dan market yang akan dituju. Kalau untuk makan sendiri ya sesuai dengan selera kita tentunya ya. Nah, ini pisang kepok yang sudah saya rebus hingga matang dan masih kenyal sekali ya. Nah, sampai di sini selanjutnya kita akan menyiapkan isian yang lain. Saya menggunakan coklat meses dan juga keju. Sebelum kita lanjut ke pengisian, kita oles dulu loyang untuk memanggang bolennya nanti ya. Nah, selanjutnya kita akan siap mengisi. Kita ambil tadi adonan yang sudah kita istirahatkan selama 10 menit, kemudian kita gilas pipihkan ya. Jangan lupa ini menggilasnya jangan terlalu tipis supaya nggak bocor, tetapi juga tidak terlalu tebal. Nah, lalu kita masukkan pisang. Ini kan kalau agak susah ngaturnya ya, kalau yang punya saya karena saya besar-besar, isinya teman-teman disesuaikan saja dengan isinya ya. Nah, setelah itu kita lipat seperti tadi. Pertama, kita tutup samping kiri kanannya. Nah, kita satukan. Kemudian bagian atas bawahnya ini kita gilas dulu supaya bagian kulit ini menyatu nih. Ini nanti yang akan membuat dia berlapis ya teman-teman. Ini akan membuat dia berlayar. Nah, setelah itu kita taruh di loyang yang sudah kita oles tadi ya. Selesaikan sampai semua adonan kelar ya. Setelah proses pengisian selanjutnya kita oles ya. Ini olesannya ini adalah olesan kuning telur ditambah dengan 1 sendok teh susu ya. Susu cair tentunya. Nah, kalau ngoles jangan selesai dulu semua ngoles baru kita taruh toppingnya, tapi selesaikan dulu, takutnya nanti nggak lengket ya. Selesaikan dulu misalnya sebaris-sebaris dulu lalu diberi topping. Nah, seperti ini, kemudian ya kita agak tekan-tekan sedikit supaya toppingnya tidak lepas. Lanjut kita akan oles kembali ya. Oles sampai barisan satu baris aja dulu, kemudian kita beri topping. Ini untuk menghindari kering nanti, olesannya ini kering jadi toppingnya nggak lengket lagi ya. Nah, baru kita letakkan keju. Yang ini saya mau pakai keju toppingnya, mau teman-teman langsung pakai keju juga, pakai coklat boleh. Ini biasanya sih buat menandain mana yang bolen keju, mana yang bolen coklat. Tapi karena saya semuanya sama, ada pisang, coklat dan keju, jadi nggak pengaruh ya. Ini cuman untuk hiasan saja, tapi kalau untuk jualan nanti ini menjadi penanda. Misalnya yang keju, bolen keju, nanti teman-teman atasnya diberi keju saja. Nah, selanjutnya kita ke pemanggangan ya. Ini oven sudah saya panaskan lebih kurang 10 menit. Lalu saya set apinya di atas bawah, yaitu di api 180 derajat atau disesuaikan dengan kondisi panas ovennya teman-teman ya. Ini tadi saya panggang lebih kurang 25 menit ya. Nah, setelah 25 menit, tara, jadi deh.
Tuh, cantik-cantik banget bolennya ya, kuning-kuningnya pas banget ya. Tadi sisa telurnya tadi saya taruh di atas keju ya, sisa telur olesannya. Coba sekarang kita mau lihat ya, bolennya kalau masih panas nih dia lembut banget, super lembut. Makannya jadi enak ya. Lalu kita potong. Tuh, kita lihat ya bagaimana. Waduh, videonya kagak kelihatan coy. Tuh, isinya banyak. Kemudian bagian atasnya, kulitnya yang tipis tadi itu dia bersarang sekali ternyata. Apalagi yang bawah yang memang dilapis, jadi ada sarangnya. Jadi berlapis-lapis, bukan bersarang ya, maksudnya berlayer. Nah, ini sudah siap dinikmati dan enak banget nih bagian atasnya ya. Dia berlapis. Oke, silakan di-request teman-teman.